dari kemungkinan nilai X itu tentang berapa gitu ya. Kita jabarin dulu satu-satu dari informasi yang ada di soalnya. Oke, di sini katanya diketahui kalau usia Wildan itu 8 tahun kan? 8 tahun. Usia Syahroni itu X tahun. Dan selisih usianya tidak lebih dari 5 tahun. Oke, maka kita bisa tahu kan tadi selisihnya itu karena tidak lebih dari 5 tahun, karena tidak lebih dari 5 tahun, maka selisihnya itu maksimal berapa? Maksimal 5 tahun kan? Maksimal 5 tahun. Maka di sini 8 dikurangi 5 itu sama dengan 3 kan? Selisihnya tidak boleh dari 5 tahun, berarti semaksimal-maksimalnya selisihnya akan 5 tahun. Kalau misalnya usia Wildan itu 8, kalau dikurangi 5 tahun itu adalah 3. Maka si X atau usia Syahroni itu lebih dari sama dengan 3 ya. Lebih dari sama dengan 3. Nah, terus kalau semaksimal-maksimalnya selisih dari ini perbedaannya kalau misalnya lebih dari 5 tahun, maksudnya 8 ditambah 5, jadi kan 5, maksimal 5 tahun itu bisa plus minus ya. Kayak kalau yang tadi kita hitung selisih kurangnya, sekarang yang plusnya, kalau 8 tambah 5 adalah 13. Maka X-nya itu harus kurang dari sama dengan 13. Sehingga himpunan penyelesaiannya, kemungkinan usia Syahroni itu harus lebih dari sama dengan 3 dan kurang dari sama dengan 13. Jawabannya yang mana? Yang A, B, C, D, atau E? Yang B ya. X-nya lebih dari sama dengan 3 dan kurang dari sama dengan 13. Oke? Oke, selanjutnya ya. Kita masih membahas soal lain. Maka kita lanjut dulu ya. Sekarang soalnya tentang suatu deret geometri diketahui suku kedua bernilai min 6 dan suku kelima bernilai kepotong. Ini 48 ya. 48. Suku ke-8 bernilai. Oke, jadi di sini udah ada beberapa informasi dalam soalnya, yaitu dari suku pertamanya sama suku kelima. Dan ini adalah di soalnya udah diketahui kalau ini tuh deret geometri. Oke, kalau deret geometri itu kaitannya dia punya apa? Dia punya rasio yang sama. Kan kalau aritmatika dia punya beda yang sama, kalau di geometri dia itu rasionya yang sama. Kita tulis dulu ya yang diketahuinya apa aja di sini. Diketahui kalau suku keduanya atau U kedua itu bernilai min 6 dan suku kelimanya itu bernilai 48. Jadi ditanyakannya U ke-8-nya itu berapa? Kalau rumus umum geometri itu gimana? UN sama dengan A kali R pangkat N min 1 ya. Ini rumus umum geometri yang harus adik-adik ingat. Maka kalau kita mau cari rasionya dulu ya, karena di sini belum diketahui rasionya, jadi kita harus
cari tahu dulu rasionya bisa menggunakan perbandingan dari suku-suku yang udah diketahui di soal di sini. Berarti kita bandingkan antara suku kelima dan suku kedua. Cari rasio, bisa ya, cari rasio. U, kalau U5 masukin ke rumus umumnya. Berarti kan A dikali R, N-nya kan 5 ya. Jadi 5 kurang 1. Berarti AR pangkat 4. Kalau U2, A kali R pangkat N-1. 2 kurang 1, 1. Berarti ini pangkat 1 ya. Karena nilai A-nya atau suku pertamanya pasti sama, bisa kita coret di sini. Ya, maka U5 kan tadi 48. U2-nya min 6. Itu sama dengan R pangkat 4 dibagi R pangkat 1. Berarti pangkatnya berkurang. Jadi R pangkat 4 kurang 1. Maka R pangkat 3. Sekarang 48 dibagi min 6 itu hasilnya ada 8 ya. Min 8 R pangkat 3. Maka di sini R itu sama dengan akar pangkat 3 dari min 8. Hasilnya R sama dengan min 2. Oke, R-nya sama dengan min 2. Nah, setelah kita tahu rasionya, kita juga bisa tahu suku pertamanya itu berapa. Berarti kan suku pertama itu artinya U1 ya. U1 berarti kan A dikali R. Oh, bisa cari bukan suku pertama, tapi kita coba dari yang udah diketahui di sini aja. Dari suku kedua. Nah, terus kita substitusikan coba ya. Karena untuk kalau misalnya masukin ke U1 nanti akan pangkat 0 gitu. Jadi teman-teman bisa takutnya solidnya ke sini aja ya, ke suku yang kedua. Kalau misalnya suku kedua, itu kan berarti A kali R pangkat 1 ya, atau A kali R. Sehingga U2 kan min 6. A dikali R-nya tadi udah diketahui min 2. Sehingga A-nya bisa kita cari. A-nya itu sama dengan min 6 dibagi min 2, yaitu A-nya sama dengan 3. Nah, setelah kita tahu R, kita tahu A, maka kita juga bisa gimana kalau di sini aja. Berarti U ke-8 adalah A kali R pangkat N-1. 8 kurang 1, 7. A-nya kan tadi 3, R-nya min 2. Min 2 pangkat 7. Ya, berarti 3 kali min 2 pangkat 7. Berarti karena pangkatnya itu ganjil, artinya hasilnya pasti negatif. Nah, sekarang adik-adik hitung 2 pangkat 7 itu berapa? Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali. Hasilnya berapa 2 pangkat 7? 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Nah, kali 2, 32. 32 kali 2, 64. 64 kali 2, 8. 148 ya? Bentar. 128. Ya. Jadi ini hasilnya min 128 ya. Karena pangkatnya 7 atau ganjil. Sehingga hitung sekarang 3 kali min 128. Hasilnya adalah min 384. Jadi jawabannya yang mana adik-adik? Opsi yang A ya.
Oke, masih berlanjut ya. Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya nih adik-adik. Oke, ini tentang apa ya? Kita baca dulu. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 10 meter di atas lantai, hingga bola memantul kembali dengan pantulan pertamanya mencapai 6 meter. Jika setiap pantulan mempunyai rasio yang sama, maka panjang lintasan bola hingga berhenti adalah, oke adik-adik dilihat di sini ada rasio juga. Nah, ini juga artinya dia tuh masuk ke konsep dari geometri lagi nih tadi. Jadi coba cari rasio rasionya. Rasio dari pantulan. Bagian dari ketinggian awal ini, kamu tulis dulu. Di sini ketinggian awalnya itu kan 10 meter. Dan pantulan pertamanya itu sama dengan meter. Maka rasio pantulannya itu adalah dari rasio pertama per ketinggian. Kalau kita sederhanain 6/10 itu jadi 3/5. Berarti rasio si pantulannya adalah 3/5. Setelah itu kita jabarkan dari yang ditanyakan di sini, lintasan bolanya. Nah, lintasan bola itu didapat dari apa? Lintasan bola itu didapat dari saat dia jatuh pertama. Pertama, ditambah dengan semua pantulan naik turun. Naik turun berikutnya. Nah, kan karena dia jatuh pertama tuh, terus dia kan akan mantul lagi ya. Mantul lagi, mantul lagi, mantul lagi. Nah, itu lah nanti akan menjadi semua panjang lintasan bolanya sampai dia berhenti. Maka artinya di sini lintasan bola itu sama dengan jatuh pertama itu di ketinggian 10 ditambah karena dia tuh itu naik turun ya, naik turun, berarti dia selalu ada 2 kali dari naik dan turunnya. Maka 2 kali, yang pertama kan 6 ya, 6 meter. Terus kalau yang selanjutnya naik kali rasionya atau tadi pantulannya. Terus kalau selanjutnya dia kan akan menjadi 6R/2 ya. Terus dan seterusnya. Nah, berarti ini membentuk suatu deret geometri di sini. Deret geometri karena ada rasio. Nah, karena di sini ini adalah sebagai suku pertama atau A-nya, ya udah kita tahu kan tadi 3/5. Jadi A-nya itu sama dengan 6, R-nya adalah 3/5. Nah, karena di sini adalah jumlah deret geometri tak hingga, maka kita bisa mencari nilai ini dengan rumus jumlah dari deret tak hingga itu A per 1 dikurangi R. Sehingga kita substitusikan aja nilai A itu adalah 6 kan? Per
1 dikurangi, tadi rasionya adalah 3/5 adik-adik. Sehingga selanjutnya 6 per 1 kurangi 3/5. Berarti kan ini bisa jadi 5/5, 1 ya. 5 kurangi 3, 2/5. Tuh ya. Hasilnya 6 dikali per coret 3, maka hingga itu adalah ya 3 kali 5, 15 kan. Nah, kita kembali lagi ke sini. Ke lintasan bola tadi. Lintasan bola, kita kembali ke sini ya. Lintasan bolanya berarti sama dengan apa? Tadi 10 ditambah 2 kali ini, sejumlah deret geometri hingganya adalah 15. Yaitu 10 tambah 2 kali 15, 30. 10 tambah 30 yaitu 40 meter. Adik-adik. 40 meter. Oke, ketemu jawabannya 40 meter, yaitu opsi yang C, adik-adik. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Semoga bisa dipahami ya adik-adik. Sini siapa aja yang join? Ada Aisyah. Kita masih ada 13 menit lagi. Kita lanjut ya. Pembahasannya masih ada nih. Oke. Sekarang soalnya tentang apa ya adik-adik? Kita baca dulu. Sherin, Doni, dan Harry pergi ke suatu toko buku untuk membeli buku, pensil, dan pena. Sherin membeli 5 buku, 2 pensil, dan 3 pena, harganya 50.000. Kalau Doni beli 4 buku, 3 dengan 400, dan Harry membeli 3 buku, 1 pensil, dan 2 pena dengan harga 30.500. Jika Budi membeli 4 buku, 2 pensil, dan 2 pena di toko yang sama, Budi harus membayar sebesar kalau soal seperti ini itu adalah dia tuh persamaan berapa variabel nih? Karena ada buku, pensil, dan pena, berarti dia adalah persamaan 3 variabel. Jadi kita misalkan dulu buku itu mau dengan variabel apa, pensil variabel apa, pena dengan variabel apa. Misalnya, kita sepakatin ya. Di sini kalau mau dikasih keterangan, kalau X itu buku, Y itu pensil, dan Z itu pena. Maka kita uraikan satu-satu nih. Dari mulai sharing dulu. Sharing berarti dia artinya, karena dia beli 5 buku, berarti 5X. 2 pensil, berarti 2 Y. Terus tambah 3 pena. Jadi berbentuk sharing. Terus Doni. Kalau Doni, dia beli berapa buku? 4 buku. Berarti artinya 4X. Terus Doni beli apa lagi? Beli 3 pensil. Artinya 3 ditambah 2Z sama dengan 42.500. Terus siapa lagi? Harry. Harry itu beli 3 buku, 1 pensil, dan 2 pena, harganya 30.500. Artinya di sini ada 3 persamaan. Persamaan 1, 2, dan 3 ya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, sama 3 variabel, kita harus bisa mengoperasikannya. Bisa dengan eliminasi, bisa juga dengan substitusi. Jadi kita, kalau untuk di sini, kita bisa lakukan eliminasi dulu ya. Mau persamaan berapa dulu nih? Satu dan 2 ya.
Persamaan 1 itu berarti 5x plus 2y plus 3z. 5x plus 2y plus 3z sama dengan 50.000 dikurangi dengan 4x plus 3y 2z sama 4.500. 5x kurangi 3y berarti dia min y ya. Min y ditambah 3z kurangi 2z. Berarti tinggal sisa z. 50.000 kurangi 42.500. Berapa tuh? 7.500 ya. 70. Nah, itu hasil dari eliminasi persamaan 1 dan 2. Sekarang kita coba eliminasi persamaan 2 dan 3. Eliminasi 2 dan 3 ya. Sehingga kita uraikan 4x plus 3y plus 2z sama dengan 42.500 dikurangi 3x plus y plus 2z sama dengan 30.500. 4x kurangi 3x, hasilnya berarti x. 3y kurangi y, 2y ya, plus 2y, 2z kurangi z berarti kan habis. Sehingga x plus 2y sama dengan 42.500 kurangi 30.500 hasilnya 12.000 ya, 12.000. Artinya x sama dengan 12.000 min 2y. Oke, kita dapat tadi x min y plus z sama dengan 7.500 dan x sama dengan 12.000 min 2y. Oke, jadi kita bisa substitusikan ya. Substitusikan nilai x ke salah satu persamaannya di sini. Kita masukkan si nilai x ke persamaan ini nih. Sehingga ganti x-nya menjadi dengan 12.000 min 2y. Yes, supaya ada space, kamu tuh pindahin dulu ke sini. Oke, lanjut. Nah, kita substitusikan hasil X-nya tadi ke persamaan hasil eliminasi 1 dan 2. Coba tulis di sini biar space-nya lega. X min Y plus Z sama dengan 7.500. X-nya masukin 12.000 min 2Y. Berarti di sini 1.000 min 2Y min Y plus Z sama dengan 7.500. 12.000 min 2Y min Y. Berarti min 2. Ini kan yang variabel samanya min 2Y min Y ya. Dia hasilnya berarti berapa? 12.000 min 3Y plus Z sama dengan 7.500. Jadi Z itu hasilnya adalah 3Y 7.500 dikurangi 12.000 hasilnya negatif 4.500. Nah, ketemu lalu juga Z-nya itu sama dengan 3Y min 4.500. Setelah itu bisa kita substitusikan lagi dari hasil tadi X dan Z ke persamaan, salah satu persamaan. Kemudian misalnya mau ambil substitusi ke persamaan 3. Tadi kan persamaan 3 itu 3X plus Y plus 2Z sama dengan 30.500 ya. Nah, sekarang substitusikan nilai X dan Z-nya. Supaya nanti kita bisa tahu nilai Y. Jadi 3 dikali 12.000 min 2Y plus Y plus 2 kali 3Y min 4.500 sama dengan 30.500 ya.
Setelah itu, 12.000 kali 3 yaitu 36.000. Min 3 kali 2Y, min 6Y, plus Y, plus 2 kali 3Y, 6Y, min 4.500 kali 2, yaitu 9.000, sama dengan 30.500. Ini ke min 6Y tambah 6Y kan berarti 0 ya. Berarti sisanya cuma tinggal Y. 36.000 plus Y min 9.000 sama dengan 30.500. Maka Y itu hasilnya berapa nih? Ini kan berarti 27.000 ya. 36.000 kurangi 9.000, 27.000. Berarti 30.500 kurangi 27.000. Hasilnya 3.500. Ketemu Y, berarti bisa kita cari X dan Z-nya. X-nya didapat dari tadi 12.000 kurangi 2Y. Masukkan nilai Y-nya. 12.000 kurangi 2 kali 3.500. Yaitu 12.000 dikurangi 7.000. Berapa 12.000 kurangi 7.000? Yaitu 5.000. Terus kita Z dapatkan dari 3Y. 3Y min 4.500. Maka 3 kali 3.500 dikurangi 4.500. 3 kali 3.500 kurangi 4.500 jadi berapa? Hasilnya 6.000. Sehingga yang ditanyakan apa nih? Budi. Budi tadi belinya Budi ya, yang dibayar Budi. Budi belinya tadi apa aja? Budi 4X, 2Y, 2Z. 4X plus 2Y plus 2Z itu sama dengan, kita ganti nilai X, Y, Z-nya karena udah dicari. 4 kali X, X-nya 5.000, ditambah 2 kali Y, Y-nya 3.500, 2 kali 3.500, ditambah 2 kali Z, 6.000 ya. Dengan 4 kali 5.000 jadi 20.000, ditambah 2 kali 3.500 tambah 7.000, berarti 27.000, tambah 2 kali 6.000 yaitu 12.000. 27.000 tambah 12.000, hasilnya berapa adik-adik? 39.000. Yaitu itu adalah harga yang harus dibayarkan oleh Budi. Halnya adalah 39 orang E. Oke. Oke, adik-adik, cukup panjang ya untuk soal ini. Karena waktunya sekarang 1 menit lagi nih. Jadi untuk kali ini mungkin dicukupkan sekian dulu ya pembahasan pengetahuan kuantitatif di kamu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke, sebelum kamu ditutup, kita seperti biasa tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan dokumentasi dulu ya. Kalau bisa temenin kamu on cam dulu untuk dokumentasi. Yuk, on cam dulu sebentar. Kang Raffi mau on cam? Bentar ya. Oke, ini kayak senyum tuh. Bentar ya, ngelag.
2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ya dan Raffi sudah join di malam ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ingetin, jangan lupa hari Sabtu ikut tryout ya. Dimulai jam 14.30 dan tugas-tugas video fundamental yang sudah dikirimkan ke grup itu silakan dikirimkan lagi untuk resumenya ke kamu ya. Yang belum masih bisa ya kamu tunggu. Terima kasih semuanya untuk hari ini. Kamu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak. Ya, Izin ya. sama-sama. Assalamualaikum. Ya.